Tidak cukup kecewa pada pejabat dan politisi kaya raya di tengah pandemi, tapi kecewalah juga kepada demokrasi. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap data bahwa 70,3% pejabat bertambah kaya di tengah pandemi, kita kembali dihebohkan dengan pernyataan jujur anggota parlemen Krisdayanti yang mengungkap gaji dan tunjangannya yang bisa mencapai miliaran rupiah. Banyak yang tersentak kaget. Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, pernah berkomentar hal yang sama ketika dia menjelaskan uang yang ia dapat setelah ramai yang menjadi tersangka KPK. Ia menyatakan sebagai anggota dewan ia bisa mengumpulkan 5 miliar rupiah per tahun. Betapa ramai yang menanggapi besarnya gaji pejabat dan politisi anggota dewan ini. Di tengah rakyat tercekik kesulitan ekonomi, pejabat publik tetap roket kekayaannya karena gaji dan berbagai tunjangannya semuanya uang rakyat. Jikapun bukan uang rakyat sekarang, maka berasal dari utang negara. Maklum, negara sedang kesulitan mencari pendapatan. Ujung-ujungnya tetap uang rakyat karena utang-utang negara akan ditanggung oleh rakyat. Kemarahan publik atas terkuaknya besaran gaji, tunjangan, dan peningkatan kekayaan pejabat ini mestinya tidak cukup sebatas kecewa kepada aturan dan undang-undang yang membuat mereka kaya dari uang rakyat. Memang, pemerintah dan anggota dewan adalah dua pihak yang bisa menetapkan aturan, bahkan aturan untuk mereka sendiri. Duet mulut mereka bisa tidak peduli dengan kondisi rakyat. Namun kekecewaan kita sebagai rakyat harusnya juga berujung kepada kebukaan terhadap demokrasi. Demokrasilah yang membuat pembagian kekuasaan trias politika. Demokrasilah yang membuat mereka berhak menetapkan aturan, bahkan aturan yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Teori demokrasi yang menyebutkan bahwa dari rakyat untuk rakyat tidak terbukti. Kebijakan aturan politik, oligarki, dan kekuasaan berujung penguasaan materi bahkan didapat melalui jalur demokrasi. Sudah berulang kali hal ini terjadi. Mestinya kita sadar dan membuang jauh sistem ini. Fokus dan bersama wujudkan solusi demi keberkahan yang Allah Azza wa Jalla hadirkan. Fokus pada Islam menuju kebangkitan dan kemuliaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.